Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, tidak pernah habis ketika kita mengisahkan kebaikan dari sahabat Rasulullah SAW, terutama ketika kita menceritakan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab sebelum beliau masuk Islam, bahkan Nabi sudah berdoa agar beliau bisa masuk ke dalam agama Allah dan menguatkannya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Allahumma a'izza islama bi Abi Jahal bin Hisham au bi Umar ibn Khattab. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan Abu Jahal bin Hisham atau dengan Umar bin Khattab. Kemudian Allah datangkan Umar bin Khattab kepada Nabi SAW dan kaum muslimin, di mana sebelum Umar masuk Islam, ia merupakan seorang pembenci Rasulullah SAW, karena ia menganggap bahwa agama yang Rasulullah bawa adalah pemecah belah kaum Quraisy. Namun, saat beliau sudah mengenal Islam, maka beliau menjelma menjadi singa Allah yang terus meninggikan agamanya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, kami terus merasakan harga diri yang tinggi semenjak masuk Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terus membersamai Rasulullah dalam dakwahnya, hingga beliau menyatakan bahwa Umarlah orang yang paling tegas dalam menegakkan agama Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, keilmuan dan ketegasan Sayyidina Umar dalam menegakkan kalimat Allah dan Rasul-Nya membawa beliau kepada sebuah jabatan khalifah menggantikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, di mana beliau sejatinya enggan memikul tanggung jawab besar tersebut, namun karena Khalifah Abu Bakar secara khusus menunjuk beliau untuk memimpin kaum muslimin, maka Sayyidina Umar menerimanya sebagai bentuk ketaatan kepada pemimpin. Di masa pemerintahannya, umat muslim mendapatkan periode kepemimpinan yang begitu adil, mulai dari lapisan atas hingga lapisan paling bawah. Umar radhiyallahu anhu tidak ragu untuk turun tangan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang menurut orang lain dianggap sepele. Namun di mata Umar, permasalahan sepele atau kecil tersebut, jikalau tidak ia selesaikan dengan baik, maka akan menjadi beban berat yang ia pikul di akhirat kelak. Seorang pemimpin negara seperti Umar radhiyallahu anhu bahkan pernah memikul sendiri sebuah karung yang berisi gandum untuk seorang wanita dan anak-anaknya yang sedang kelaparan. Beliau tidak pernah lelah berkeliling di malam hari bersama pembantunya Aslam untuk memperhatikan keadaan rakyatnya satu demi satu. Banyak kebijakan yang bahkan berskala negara akhirnya Umar terapkan dari hasil berkeliling dari rumah ke rumah. Salah satunya ketika pada suatu malam beliau mendengar seorang wanita bersyair tentang rindunya ia terhadap kehadiran sang suami di tempat tidur. Saat itu, suami sang wanita tersebut telah pergi berjihad dalam waktu yang lama. Karena Sayyidina Umar khawatir kebijakannya selama ini akan menzalimi para istri kaum muslimin, hingga ia menetapkan aturan negara bahwa para tentara hanya boleh 6 bulan pergi, kemudian digantikan dengan kesatuan pasukan yang baru, dan begitu seterusnya berganti setiap 6 bulan. Mereka diharapkan mempunyai waktu yang cukup untuk berkumpul bersama keluarga dan membahagiakan istri-istri mereka. Sahabat yang dirahmati Allah, kebijakan lain yang Umar radhiyallahu anhu terapkan dari hasil beliau keluar di malam hari adalah saat beliau sedang menjaga rombongan tamu yang datang ke kota Madinah. Umar dan Aslam berniat menjaga tamu tersebut sembari sholat sepanjang malam.
Di sela-sela ibadahnya, kemudian Sayyidina Umar mendengar seorang bayi menangis. Ia kemudian menghampiri dan ternyata ada seorang ibu yang menjaga bayi tersebut. Umar berkata, "Wahai ibu, takutlah engkau kepada Allah dan berbuat baiklah kepada anakmu." Amirul Mukminin Umar bin Khattab kemudian kembali ke tempatnya dan melanjutkan sholat. Namun, di penghujung malam, beliau kembali mendengar bayi tersebut menangis. Umar radhiyallahu anhu bergegas menemui kembali ibu sang bayi dan mengatakan, "Mengapa bayimu menangis sepanjang malam?" "Wahai Tuan," kata ibu tersebut. Sayyidina Umar dipanggil dengan sapaan Tuan karena sang ibu tidak mengetahui bahwa yang menegurnya adalah Umar bin Khattab, seorang Amirul Mukminin. "Wahai Tuan, ia menangis karena aku berusaha menyapihnya dan memalingkan perhatiannya dari keinginan untuk menyusu kepadaku." "Mengapa engkau menyapihnya?" sahut Umar bin Khattab. "Karena Amirul Mukminin hanya memberikan tunjangan makan untuk anak-anak yang telah disapih saja," ujar sang ibu dengan suara yang jujur. "Berapa usia anakmu sekarang?" tanya Umar kembali. Sang ibu menjawab, "Baru beberapa bulan saja." Sahabat yang dirahmati Allah, maka ketika menjadi imam sholat subuh, suara Sayyidina Umar nyaris tidak terdengar oleh para jamaah karena beliau menangis dan meratapi kekeliruannya dalam menetapkan aturan. Beliau berkata, "Celakalah engkau Umar, berapa banyak bayi kaum muslimin yang telah engkau bunuh." Segera setelah itu, Sayyidina Umar menyebarkan peraturan berskala nasional bahwa setiap bayi yang baru lahir akan diberikan tunjangan hidup. Maka seorang ibu tidak boleh menyapih anaknya terlalu cepat. Sahabat yang dirahmati Allah, begitulah pemimpin kaum muslimin seharusnya bersikap, senantiasa merasakan takut kepada Allah atas semua hal yang ia lakukan terhadap rakyatnya. Semoga Allah memberikan kita karunia berupa seorang pemimpin yang adil selayaknya Sayyidina Umar bin Khattab. Saya sebagai narator cerita undur diri. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada sahabat semua saya mohon maaf. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.